Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kita lanjutin untuk pelajaran kita masuk ke bab ruh atau mafahim Islamiyah. Ar-ruh wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ini kutipan ayat Al-Qur'an. Dijelaskan di sini, al-insanu kainun hayyun. Insan atau manusia itu adalah kainun organisme, organ yang hidup. Jadi manusia itu adalah organ yang hidup. Mukawwanun min madatin, yang terbentuk dari madah, dari materi. Jadi manusia itu adalah organ yang hidup terbentuk dari materi. Dari mana ini dalilnya? Wa qad khalaqallahu Adama min tin. Sungguh Allah telah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini ayatnya, dalilnya. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni Inni khaliqun bashar min tin. Sesungguhnya aku adalah pencipta manusia dari tanah. Ya kan? Nah, ini yang kemudian fa iza sawaituhu wa nafakhat fihi min ruhi, ya, faqulu lahu sajidin. Nah, jadi di sini adalah kemudian Allah katakan mintin, dari tanah, lalu kemudian ditiupkannya ruh, ya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Fatasa'alul basyaru mahiyah ar-ruh, an mahiyatir ruh. Jadi maka kemudian manusia ini bertanya-tanya tentang apa sih fakta ruh itu. Sebenarnya begitu. Wasa'alu, dan mereka bertanya kepada ar-Rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anha, tentang ruh itu. Faja'al wahyu bijawabi min rabbil alamin. Maka datanglah wahyu yang itu menjadi jawaban dari Rabb semesta alam. Yang dikatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya-tanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa roh itu adalah merupakan urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu semua tidak diberikan pengetahuan tentang roh tadi kecuali sedikit sekali. Nah, jadi mereka bertanya-tanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Apa sih ruh itu? Apa itu nyawa itu? Nah, ini yang kemudian ditanyakan. Tapi kata Allah, itu urusan Allah. Kamu gak akan ngerti, gak bisa ngebayangin, gak bisa ngayal-ngayalin. Itu gak bisa. Farruhu sirrul hayati.
Maka yang namanya ruh itu adalah sirrul hayah, rahasia kehidupan atau nyawa. Sirrul hayah ini makna satu makna idiom itu adalah menjadi nyawa, rahasia hidup, atau yang disebut juga dengan tadi nyawa. Jadi ruh itu adalah nyawa itu sendiri. Amrun minallahi subhanahu, yaitu adalah merupakan urusan dari Allah, urusannya Allah. Jadi memang ini bukannya bagian manusia untuk memikirkan tentang ruh, menerka-reka, menebak-nebak, ya, nggak bisa itu dia. Itu adalah urusannya Allah, gitu ya. Wada'ahu fil insan, yang Allah menertakan roh itu di manusia, pada manusia, ya kan? Nah ini apa nih tulisannya nih? Asnaduhu itu, iya. Wa asnaduhu ila nafsihi, dan tersandarkannya roh atau adanya roh itu pada jiwa manusia itu. Nafakhat fihi minar ruhi, ya kan? Ditiupkannya pada jiwa itu adalah roh. Ai rohan min khalqi, yaitu maksudnya roh dari yang diciptakan oleh Allah. Ya. Walaisal maksud juz'un minni, tapi ini bukan maksud bagian dari Allah. Jadi tidak ada cerita misalnya roh itu katanya adalah bagiannya dari Tuhan. Jadi bagiannya dari ketuhanannya manusia ada dalam jiwa manusia. Tidak. Makanya bukan bagian dari dirinya tadi, dirinya Allah. Li'annahu yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quli ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu min amri rabbi, ay makhluqatun bi amrin minallah, yaitu adalah masuknya makhluk. Roh itu adalah ciptaannya Allah, dan ini adalah urusannya dari Allah. Paham gak sih? Jadi kalau ada orang yang mengatakan roh itu adalah sifat ketuhanan pada manusia, itu gak beres, gak benar. Roh itu adalah nyawa, yang itu adalah ditiupkan oleh Allah pada setiap jiwa, yang itu merupakan urusan Allah, ya, karena ini ayatnya seperti itu, dan itu bagian dari perintah atau makhluk Allah, dan itu menjadi bagian yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yudrikal insanu, dan manusia tidak akan pernah bisa memahaminya. Apa waqi'a hadhir ruh, fakta dari ruh ini. Jadi manusia itu gak akan pernah bisa paham, gak bisa ngerti, sampai botak, sampai berpikirnya sampai botak, tumbuh lagi lumutan kepalanya, pusing sampai tua, gak akan bisa ngerti, ya kan? Jadi nggak tahu dia, karena di luar jangkauan akal manusia. Jadi kenapa roh tidak mampu dipahami oleh akal manusia? Kenapa? Ada dua jawabannya. Jawaban pertama, karena di luar jangkauan untuk mampu dipikirkan oleh manusia. Dan yang kedua, Allah sudah katakan juga, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak aku berikan pengetahuan kecuali kecil sekali. Artinya nggak akan bisa. Itu maksudnya bukan berarti manusia punya pengetahuan, tapi maknanya adalah manusia itu nggak ngerti, nggak akan mampu memahami ruh kecuali namanya saja dan bagaimana tertiupkannya dalam jiwa manusia. Ya kan? Walakinnahu adraka annaha, akan tetapi manusia itu mampu memahami bahwa sesungguhnya ruh itu maujudatun min idrakihi mazahiriha. Tapi manusia itu mampu memahami tentang apa? Keberadaannya, bahwa ada ruh di dalam jiwa itu, di dalam hati, di dalam
manusia itu dari penampakannya, dari mazahirnya. Apa itu? Wahya namawu wa harakatu wa takasuru, yaitu adanya sifat untuk terus tumbuh, bergerak, dan juga berkembang biak, takasur. Nah, jadi itu tanda ada nyawa. Apa? Dia bergerak. Coba, orang sudah mati, meninggal, hewan sudah mati, manusia sudah meninggal di situ. Ya, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa tumbuh. Tapi ada dulu misalnya orang yang kemudian dimakamkan, lalu kemudian ternyata kukunya terus tumbuh. Bohong. Itu pasti iblis yang membuat sihir di situ. Ya kan? Berkembang biak, misalnya kayak cerita beranak dalam kuburan, gitu kan, berkembang biak. Nggak ada yang kayak gitu. Itu pasti ada campur tangan sihir. Yang itu ya nggak boleh. Yang berkembang biak, tumbuh dan juga bergerak ini allati tadullu ala wujudiha. Yang itu semua menunjukkan keberadaan adanya ruh. Jadi menjadi tanda dari adanya ruh. Ya. Famadamat qabiliyatun namawi awil harakati awil takasuri, ya, maka selama ada potensi berkembang biak, tumbuh dan bergerak tadi, yaitu namo itu tumbuh gitu ya. Ini maujudatun fil insani. Ini menjadikan eksistensi pada manusia itu yang kila innahu hayyun, bahwa dia hidup, bahwa manusia itu hidup. Wa inna fihi ruhan, dan sesungguhnya pada manusia itu terdapat ruh. Gitu. Jadi tandanya manusia hidup itu bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan itu menunjukkan adanya ruh. Adanya nyawa, sirul hayah yang dimaksud di situ. Wa in an adamat hadhil mazahir, dan ketika hilang mazahir ini, penampakannya ini, kila dikatakan innahu mayyitun, bahwasanya manusia sudah jadi mayit, mati. Wala ruha fihi, dan tidak ada ruh pada manusia itu. Itu jadi ruh dalam makna sirrul hayah, dalam makna apa? Rahasia hidup manusia, nyawa manusia. Nah, ini dia kemudian. Fallahu wada'ar ruha fi Adam. Maka Allah meletakkan, menempatkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam. Wahya amruhu bil hayati. Ini adalah urusan Allah atau memang perintah Allah, ya, kepada ruh tadi, kepada Nabi Adam, dan dia di situ adalah juga hidup maksudnya. Maksudnya di sini adalah urusannya Allah, dan disitulah Nabi Adam hidup. Wa zallat hadhihi ruh, ya, wa zallat hadhihi ruhu min ahdi Adam ila yaumina hadza, dan tetaplah ruh tadi dari sejak masa Adam sampai masa sekarang kita ini. Maksudnya Allah senantiasa terus menempatkan dalam jiwa anak-anak keturunan Adam ruh-ruh tadi, nyawa-nyawa tadi. Wa ila antana adamal hayat, ya, hayatul insaniyah, dan sampai
ketiadaan lagi nantinya kehidupan manusia alal ard, di atas muka bumi. Ya. Jadi sampai nanti kiamat, sampai tidak ada lagi kehidupan. Tantashiru min insanin ila insanin, yang kemudian ini akan senantiasa terus menyebar, menjalar, maksudnya di situ, dari manusia ke manusia yang lain. Jadi maksudnya dari anak, dari bapak ke anak ke cucu, terus itu maksudnya begitu. Ya. Bitalqih, ya. Allazi, ya, dengan turun temurun, allazi yahsulu bainal hayawan, sebagaimana juga ini didapati pada hewan-hewan, ya, yang dia tumbuh al-manawi al-mazkur, ya, bukan mazkur itu, muzakkar wa bainal bawidatil al-muannasah. Jadi yang juga di sini terjadi apa yang tumbuh di antara mereka itu adanya yang laki-laki, dan di antara ini ada juga yang perempuan yang disandarkan, yang muncul di situ adalah perempuan. Jadi ada laki-laki dan ada keperempuanannya. Maka ya, fayabda'ul jismi al-jadid, maka mulailah di situ menjadi bentuk jasad yang baru, bin namuwi, dengan adanya ketumbuh tadi, hatta yasbihu insanan mutakamilan, sampai kemudian menjadi manusia yang sempurna, ba'daan yamurra fi marahilin iddatin, ya, sampai dia setelah dia melewati marhalah-marhalah tertentu dalam waktu tertentu. Itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim mim ba'si, apabila kamu meragukan terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menciptakan kamu semua, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian kami jadikan dari tanah itu ada nutfah, summa min alaqatin, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, summa min mudghatin, ya, mukhallaqatan wa ghaira mukhallaqatan linubayyina lakum, ya kan? Gimana? Gitu kan? Jadi mudghah yang kemudian disempurnakan, dan juga ada yang kemudian ini menjadi menjadi makhluk yang baru, dan kemudian menjadi penjelasan bagi kamu, ya. Wa nafara fil arham, dan kemudian ditambatkan di rahim-rahim, manasya, sebagaimana yang kami kehendaki, ila ajalli musamma, sampai waktu yang ditentukan. Summa nakhrujukum tiflan, kemudian kami keluarkan kamu dalam bentuk anak-anak, jadi bayi. Summa latablagu ashuddakum, latuballighu ashuddakum, kemudian kamu menjadi balik, akil balik, dan kemudian menjadi tua. Ini penciptaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun mudrikun mahsusun, ini adalah perkara yang mampu dipahami dan diindra, fi jami'il bashar, pada seluruh manusia. Nah, jadi gitu. Jadi manusia itu berasal dari tanah, ada nutfah, ada alaqah. Kalau dalam bahasa biologinya itu
ada nutfah, ada morula, brastula, grastula. Saya dipelajari. Seperti buah murbei. Seperti begitu. Nah ini pada semua manusia. Illa, kecuali makana min khalqi Isa alaihi salam, apa yang terjadi pada penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Nah, beda. Kenapa? Fa innallaha nafakha fihi ruh, bahwa sesungguhnya Allah telah meniupkan ruh, duna an tantaqila ilaihi bitalqih, tanpa adanya kemudian berpindah-pindah kepada bagian-bagian seperti tadi, yaitu id amarallahu an tahillar ruh, ketika Allah memerintahkan untuk menempatkan ar-ruha fihi mubasyarat, yang di situ Allah secara langsung menyuruh ruh ditempatkan di dalam rahim ibunda siapa? Maryam. Insyaallah. Itu jadi bagaimana Allah memuliakan Siti Maryam. Allah perintahkan ruh itu ditempatkan dalam rahimnya langsung, gitu kan? Qala ta'ala inna mithla Isa indallahi kamisli Adam khalaqahu min turab. Sungguhnya permisalan Isa di sisi Allah, maksudnya pencipta Nabi Isa itu kalau sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi maksudnya zat saripati itu Allah telah tentukan sendiri untuk ditempatkan, untuk diberikan ruh pada mereka. Ai aujada fihi ruh, yakni didapati di dalamnya itu ada ruh min adamin, kama aujadaha fi Adam, dari tidak adanya sebagaimana didapati roh tadi atau ditiupkannya roh tadi pada Nabi Adam alaihis salam. Ya. Dan berkata, wa qala an Maryam wallati ya, harusnya ada nih, dibuka nih surat Maryam ya. Nah, fanafakhna fihi min ruhina. Nah, ini dia. Maka kami telah tiupkan kepadanya itu, daripadanya itu dari rohnya kami. Fa Maryam al-muhsanatul afifah, Maryam ini suci dan terjaga, terhormat, dia itu perawan, tidak ada allati lam tamaris al-fahisyah, dan tidak pernah bersentuhan dengan perbuatan yang keji, tidak berzina, na'udzubillah, tidak ada satupun. Walam tatajawaj, dan dia tidak menikah, tidak memiliki suami. Ya, lam tantakilu ruh ila rahimiha bitalqihi al-hayawan al-mazkur libawidatiha, itu tadi ya. Sebagaimana berpindahnya, maksudnya di sini bibit ya, seperti kehidupan di sini ya, muzakkar ya, laki-laki dan perempuan. Bal auda Allahu fiha, bahkan sebenarnya Allah telah menempatkannya di situ ruhan bi amrihi min adamin, satu ruh ya, dengan perintahnya dari tidak adanya. Kama auda ruhan fitin, sebagaimana juga ditiupkannya ruh atau ditempatkannya ruh di tanah. Alladzi khalaqa minhu Adam alaihissalam, sebagaimana Allah tempatkan ruh tadi pada tanah, lalu kemudian
hiduplah tanah tadi sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihis salam. Gitu. Nah, jadi manusia itu sebenarnya melewati tahap bagaimana nutfah, bagaimana menjadi dari mulai persalinan. Mungkin nanti hari Ahad ya pelajaran itu, nanti tanya kepada bidan, ini sebagai tambahan buat di pondok kita itu ya, tentang reproduksi dan sebagainya. Nah itu padahal ada Nabi Isa dan Nabi Adam yang tidak melewati itu. Itulah yang Allah katakan bahwa Allah telah tiupkan ruh pada mereka. Ya. Faruhu sirul hayati. Ruh itu adalah rahasia hidup nyawa. Amrun minallahi ila madatil mukawwanah. Yang itu adalah diperintahkan atau menjadi urusan dari Allah kepada zat benda yang terbentuk li jismil insan, pada jiwa manusia atau pada jasad manusia. Litusbiha fi hadhil madah, agar supaya pada madah itu qabiliyatun namu ya, namuwi wal harakati wat takasur, agar ada pada madah, pada jasad itu apa? Potensi atau ada kehidupan yang itu ada tumbuh, bergerak dan juga berkembang biak. Wa huwa wahduhu alladhi yufaqqidul jismi hadhil qabiliyah. Dan inilah satu-satunya yang menjadikan atau menempatkan jasad tadi memiliki potensi ini, bi ahzir ruh, jadi potensi kehidupan ini dengan dia diberikannya ruh minhu ya, dari ya tadi memiliki potensi gaya atau apa ciri-ciri kehidupan itu gitu. Ya. Nah, jadi ruh itu ada yang menerjemahkan sirul hayah ini. Amar ruhul lati, adapun ruh. Nah, ini yang pertama, nanti ini berikutnya yang lainnya. Jadi ini makna ruh yang dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang bagaimana menjadi ruh itu adalah sirul hayah. Adapun ada juga yang memaknai amruhul lati adda'a al-gharbiyun. Adapun ada makna ruh yang dipropagandakan, yang diserukan, yang diucapkan. Adda'a di ayat. Jadi yang dikatakan oleh para orang-orang barat ya, para orientalis apa orang barat ya, orientalis ya, para orang barat. Bagaimana wa min qablihim al-Yunani, ya sebagian dari mereka pada masa dahulu itu adalah orang-orang Yunani. Apa? Bi annaha, bahwa yang namanya ruh kata mereka ini juz'un minal insan, bagian dari manusia. Ngerti kan nih? Ya, bagian dari manusia. Wa qalu bi annal insana, dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tadi mukawwanun min madatin wa ruhin, bahwa yang namanya manusia itu adalah terbentuk, terdiri dari ya madah dan ruh, materi dan ruh. Dan dia mengatakan wa anna hadhihi ruh wa anna hadhihi ruha, nah itu tadi. Apa itu? Fayyadun min zatillah. Jadi merupakan faidah. Apa namanya? Merupakan tadi bagian dari zatil Allah.
Jadi bagian ketuhanan pada diri manusia, itu tadi yang katakan. Jadi ruh itu kata dia bagian dari ketuhanannya manusia. Fa in taghallabati ruh, apabila ruh ini mendominasi alal madati, terhadap materi, terhadap jasad manusia, sammal insan, manusia akan mulia, akan tinggi. Waqtarabu sulukahu minal kamalil ilahi, dan tingkah lakunya tadi mendekati dari kesempurnaan ketuhanannya, keilahiyah. Jadi katanya orang baik itu karena ruhnya itu, jiwanya itu mendominasi jasadnya. Makanya kemudian ada pemahaman di antara mereka, supaya manusia itu mulia, jasad manusia itu harus samsara, harus sengsara, harus ditundukkan, harus disengsarakan, nggak makan, badannya kurus kering, duduknya di atas paku, ya, tidurnya di atas batu. Wah, coba ada kayak gitu. Nggak mau dia itu badannya menjadi ada kesenangan. Pokoknya harus dia itu sengsara agar nilai ilahiyah, nilai ruh dalam dirinya ini mendominasi. Itu yang disebut dengan orang yang baik, yang mulia. Karena dalam pemahaman mereka, manusia ini terdiri dari ruh dan jasad. Dan ruh dan jasad ini saling bertentangan. Kalau ruhnya tinggi, maka dia menjadi orang yang mulia dan bertingkah laku baik. Bener gak kayak gitu? Gak bener. Gak ada pengetahuannya, dia gak punya dalil, ngayal. Serem. Iya, kan ada orang yang duduknya di atas paku, tidurnya di batu, ya kan, gak mau makan cuma pisang sama bawang putih, ya kan. Coba campur di situ makannya, duduk terpekur, menundukkan hawa nafsu, gak mau makan, gak mau minum, gak mau bergerak, gak ngapa-ngapain, menundukkan jiwanya katanya. Itu yang mulia kata mereka, Masya Allah. Gitu. Wa in taghallabatil madatu ala ruhi, dan ketika madah jasadnya ini mendominasi atas ruhnya, in hatta sulukil insani, maka rendahlah tingkah laku manusia itu kata mereka. Hadhihi ruhul lati adda'u, inilah ruh yang mereka katakan, yang mereka propagandakan. Wujudaha laisat maujudatan, yang keberadaannya itu tidak ada faktanya, tidak ada sebenarnya wujudnya. Ya. Walaisat hiya sirul haya, dan itu bukanlah nyawa, ya, yang sebenarnya yang mereka maksud itu. Li'annal musyahidal mahsusa, dikarenakan yang menjadi persaksian atau yang disaksikan secara kasat mata al mahsus, yang sesuai panca inderanya tadi, annal insana mukawwanun min madatin faqat, sebenarnya bahwa manusia itu adalah terbentuk dari materi semata. Sebenarnya begitu. Wa anna sirul hayati, dan sungguhnya sirul hayati, yang namanya nyawanya itu, la yang kusu wa la yazidu, tidak berkurang dan tidak bertambah gara-gara tadi dia ini pengen mulia atau pengen sengsara. Tidak akan berkurang dan tidak bertambah. Bi inkhitatil insani auraqihi, dengan apa? Rendahnya manusia atau tingginya manusia. Paham gak di sini? Jadi kita ini menjadi orang baik bukan karena roh kita lebih tinggi dari, lebih kuat dari materi kita, bukan. Kita sampai jam berapa ya?
Sampai? Kita lanjutin lagi. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ruh yang sebenarnya mereka saksikan itu, yang mereka bilang katanya bisa mempengaruhi tingkah laku manusia, itu nggak ada faktanya. Mereka nggak bisa membuktikannya. Padahal secara nyata yang namanya manusia itu terbentuk dari materi semata, benda, zat jasad manusia itu. Fatakunu ruh, maka fatakunu ruh, maka jadilah ruh allati yusammau biha, yang mereka itu sebutkan, yang mereka sebutkan tadi, ya, yang itu ada pada al-insanu syai'un akhar, adalah sesuatu yang lain sebenarnya. La tusyakkilu juz'an minal insan, dan tidak membentuk bagian dari manusia. Jadi roh itu tidak begitu. Wa innama hiya sifatun tari'atun, yang namanya roh itu adalah sebenarnya sifat yang datang dari luar, tari'ah. Ya, silakan. Coba nanya. Jadi sifatun tari'atun. Coba. Spidol sih. Nih, spidol. Ini banyak spidol nih. Nih, ada dua. Nanti ya, balikin lagi. Nggak apa-apa, pegang nih. Nih penghapusnya juga nih. Nih. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah hiya sifatun tari'atun yaktasibuhal insanu min kharijihi tu'asirun ala sulukihi. Jadi yang manusia itu akan mengusahakan jadi model sifat tari'ah ini, ya, dari luarnya itu yang akan mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi maksud manusia itu memang terus berusaha untuk mengatur tingkah lakunya itu, berdasarkan pemahaman dari faktor luarnya itu. Nanti kita jelaskan di sini. Wa biha yartafi'ul insan, dan sifat tari'ah ini, gitu ya, akan yartafi'ul insanu amma tamlihi alaihi garaizihi wa hajatihi al-udawiyati. Jadi manusia di sini akan menjadi mulia pada saat memang ketika tamlihi, kecenderungannya tadi dikendalikan oleh kecenderungannya tadi oleh sifat yang dari luar tadi, atau maksudnya yang disebut dengan roh itu sebenarnya akal pemikirannya sebenarnya. Nanti kita jelaskan di sini dari usahanya tadi. Apa yang ditundukkan tadi? Ada garaid dan juga hajatul udawiyah. Jadi as-sifatut tari'ah ini gimana? Wala takunu hadhihi sifat, ya, hadhihi sifatu wala takunu hadhihi sifatu maujudatun illa iza kanal insanu musayyaran a'malihi hasba nizamin kharijin anhu. Nah, ini dia. Dan tidak ada keberadaan sifat yang ini ada kecuali ketika manusia itu berjalan, menjalankan aktivitasnya sesuai dengan sistem yang dari luar tadi itu. Ya. Wa atin min quwwatin arqa minal insan,
Dan ini datang dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Sifat ini yang harusnya diikuti oleh manusia, ya kan? Yang akan mengatur naluri dan kebutuhan fisik manusia. Dari mana datangnya tadi? Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala. Dan itu harusnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini tentang masalah akidah, tentang bagaimana kita butuhnya Allah? Ya. Karena jiwa manusia ini tidak akan mau mengikuti, ya, dari yang dia miliki nalurinya, kebutuhan-kebutuhan fisiknya itu untuk tunduk, kecuali dari kekuatan yang lebih hebat dari manusia. Kalau dari pemahaman, misalnya pemahaman manusia, pemahaman yang absurd, yang gak kuat, yang ngayal, itu manusia akan bagaimana? Ngelawan. Manusia akan berimajinasi lagi. Misalnya dia katakan bahwa akan ada manusia itu, misalnya ada dewa ini, bukan dewa misalnya, ada dewa ya, ada dewa ini, dewa petir, dewa hujan, dewa panas, dewa angin. Manusia berimajinasi lagi, gimana bentuk dewa, bagaimana berkembangnya dewa, bagaimana rumahnya dewa. Wah, ini kayak cerita-cerita Sun Gokong ya, cerita-cerita Naruto ya kan, cerita-cerita apa yang dahulu. Jadi dominasi pemikiran yang bisa mendominasi pemikiran manusia dan menundukkannya haruslah datang dari zat yang lebih tinggi, yang lebih kuat dari manusia dan menundukkan manusia agar bisa mengatur gariza dan nalurinya tadi. Nah, jadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah. Haza iltizamu, ini adalah keterikatan, la yata'atta illa iza kanal insanu mu'minan billah. Jadi keterikatan ini tidak akan bisa ada kecuali ketika manusia itu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jadi baru manusia itu mengetahui ada zat yang bisa mengatur hidupnya, itu kalau dia sudah beriman kepada Allah. Wa mudrikan sillatahu bihi, dan menyadari hubungannya dengan Allah. Maka fatakunu ruhu al-mabhusu anha, maka keberadaan ruh yang mereka atau yang kita sedang bahas ini, tentangnya ini, allati tusammau bil insan, yang memang dinamakan oleh manusia tadi, laisat sirrul hayah, bukanlah yang dimaksudnya itu adalah nyawa. Jadi yang mereka bilang tadi ruh itu bisa mendominasi ilahiyah itu, jadi makna ruh yang lain ini, itu bukanlah nyawa, bukanlah sirrul hayah. Wa innama hiya idrakus sillati billah. Yang namanya ruh itu adalah idrak sillah billah. Ya, idrakus sillati billah. Jadi yang namanya ruh apa? Idrak sillah billah. Kesadaran hubungannya dengan Allah. Berikutnya nih, as-sifat thari'ah tadi. Wala tujadu hadhihi sifatu thari'atu, dan tidak bisa didapati sifat yang dari luar ini, sifat yang mendominasi dari luar ini, indal insani illa ba'da an yu'min, kecuali setelah manusia itu beriman. Bi anna, ya, bahwa sesungguhnya lihadhil wujud, ya, bahwa sesungguhnya dari wujud ini atau dari zat Allah ini, khalikan khalaqahu, yang itu dia adalah pencipta yang menciptakannya. Jadi nggak bisa manusia itu menyadari adanya sifat yang akan mendominasi dirinya, yang akan menundukkan gerizahnya, kecuali dia itu harusnya menyadari bahwa ada yang menciptakannya. Itu dulu. Wa bada an yudrikal insanu sillatan
Ya. Dan setelah manusia ini menyadari hubungannya, ya, silata kulli makhlukin, hubungan setiap, bukan hubungan dirinya ya, hubungan setiap makhluk, ya, minal kauni wal insani wal hayati. Jadi hubungan setiap makhluk yang itu merupakan al-kaun, al-insan dan al-haya. Al-kaun, al-haya, al-insan. Jadi yang namanya makhluk itu 3 jenis ini, al-kaun, al-haya dan insan. Dengan apa? Bihadzal khaliq, dengan pencipta ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia mengetahui hubungan adanya manusia dengan penciptanya, al-kaun dengan penciptanya, kehidupan dengan penciptanya, ya, fa inna nazaral insanu ila ayyi makhlukin, maka sesungguhnya pandangan manusia terhadap setiap makhluk tadi kal qamari, misal, ya, misalnya seperti bulan, ya, wa adraka anna lihadzal qamar sillatu billah, dan dia menyadari bahwa adanya bulan ini ada hubungannya dengan Allah, atau yang dimaksud di sini adalah annallaha huwallazi khalaqal qamar, bahwa sesungguhnya Allah ini adalah yang menciptakan bulan tadi. Kana hadzal idrak huwa ruh, maka kesadaran itulah yang disebut dengan ruh inda hadzal insan, pada manusia ini. Ya. Wa illam yudrak hadhihi sillah, apabila tidak dipahami hubungan ini, au tukhalla an idrakaha, atau hilang atau kosong dari kesadaran ini, asbaha biduni ruh, maka jadilah itu tanpa adanya ruh. Jadi gini maksudnya, saat manusia melihat bulan, lalu bulan itu manusia sadar, ini bulan ada yang menciptakan, ya, maka saat itulah dia sedang mendapati sifat ruh. Sifat, bukan sifat ruh maksudnya di sini. Dia sedang mendapati aspek ruh pada bulan itu, bahwa bulan adalah ciptaan Allah, bahwa bulan ada yang menciptakan. Makanya kalimatun thayyibah pada saat kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu itu apa coba? Masya Allah. Terus apa lagi sebelumnya itu? Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Ya, itu supaya kenapa? Ada nilai ruh, bahwa Allah yang menciptakan dia. Subhanallah, indah sekali bulan ini, Masya Allah, tidak ada bisa kemudian bulan ini muncul. Tabarakallah, keberkahan dari Allah buat kita semua. Ya, itu. Ini yang kemudian menjadi adanya ruh. Kalau nggak ngerti itu nggak ada jadi nilai ruh di situ. Ngeliat bulan biasa aja, fenomena alam. Itu dia bilang, ya kan? Ngeliat lautan biasa aja, ya kan? Ngeliat manusia, rame biasa. Ngeliat kuman yang kecil-kecil, ini mah makhluk biasa saja. Jadi nggak ada kaitan dengan Allah. Ini yang nggak boleh. Makanya seperti yang kita bahas, zikir itu pada saat dia itu mengingat Allah, ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah dan kauniyah. Qauliyah itu adalah firman-firman Allah, kauniyah itu ya makhluk ciptaan Allah. Di sini kemudian kita bagaimana? Kita tahu semuanya ciptaan Allah. Ini sifat dari adanya tadi kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Nah, lalu dilanjutin di sini. Farruhu allati addaha, dan ruh yang digembar-gemborkan, yang dipropagandakan, atau yang disebutkan bisa juga, yang didakwahkan. Al-gharbiyun, para orang-orang barat tadi, laisat juz'an minal insan, bukanlah bagian dari manusia. Wa innama hiya idrakut, ya, wa innama hiya idrakus sillah billah.
Tapi itu yang dimaksud di situ olehnya sebenarnya adalah kesadaran hubungannya dengan Allah. Wa idraku hadhihi sillah taj'alul insan. Dan dengan adanya idrak silah billah ini dan adanya kesadaran hubungan ini menjadikan manusia musayyaran a'malihi bi awamirillah. Manusia itu menjalankan aktivitas perbuatannya tadi dengan perintah Allah wa nawahi, dan juga menghindari dari larangan Allah. Wa hadza tasyiru huwallazi yadullu ala wujudi hadzir ruh indal insan. Dan berjalannya manusia dengan mengikuti perintah Allah inilah yang menunjukkan allazi tadullu ala wujudi hadzir ruh, yang menunjukkan adanya ruh pada manusia. Maksudnya di sini ada spirit, ada kalau bahasa Inggrisnya spirit, ada seluruh, ada ruh, ya udah nggak bisa diterimain lagi. Tapi bukan nyawa, paham maksudnya sini? Karena nyawa itu sirul hayah sudah selesai. Orang kafir aja punya nyawa, ya kan? Tapi dia punya ruh nggak? Punya spirit nggak? Punya ruh nggak? Maksudnya di ruh yang dimaksud di sini adalah yang menjadikan manusia itu mulia atau menjadi manusia itu tadi celaka misalnya. Tidak. Mereka tidak punya itu karena mereka menjalani kehidupan tidak sesuai perintah Allah. Ya. Nah, lanjutin di sini. Wa syu'urul insanu bi azmatil khaliq. Dan syuur, perasaan manusia dengan kemahabesaran penciptanya tadi. Wa qudratihi, dan juga kudrohnya, kekuasaannya. Wa ilmihi, dan juga ilmunya. Binaun ala hadzal idrak, yang dibangun dari kesadaran ini, kesadaran hubungannya tadi. Inilah yang disebut huwa ruhaniyah. Inilah yang disebut dengan ruhaniyah. Ya kan? Ruhaniyah. Wa in istamarra, dan ketika dia terus menerus haja syuur dengan perasaan ini, apa ini? Asul insani asna'ahu fi jawin imanin, maka manusia akan hidup ya di tengah-tengah suasana iman, fi jawin imanin, di tengah-tengah suasana keimanan. Jadi kalau dia punya ruhaniyah itu dia punya suasana keimanan. Sa'iduhu ala taqayyudu bi awamirillah, dia akan bahagia pada saat dia terikat dengan perintah Allah. Wa nawahihi biridha wa itma'nan, dan dengan keridoannya dia dan ketenangannya. Jadi gitu, karena ada jaul iman, semesta keimanan. Nah, jaul iman itu semesta keimanan, suasana keimanan. Kenapa begitu? Karena ada ruhaniyah. Apa ruhaniyah itu? Merasakan keagungan Allah. Dari mana dia dapat? Dari setiap makhluk yang itu dia kaitkan dengan penciptanya. Ada nahiyah, ruhiyah, ada aspek ruh. Yang ruh itu idrak silah billah, kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Jadi saat dia itu mau maksiat, dia ingat, masa saya harus maksiat? Allah beri nikmat yang sangat banyak kepada saya. Itu di depan saya ada makanan, di depan saya ada pemandangan yang sangat indah. Masa dia maksiat? Mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar. Itu menjadi nikmat yang dia rasakan karena keagungan Allah. Akhirnya dia mengikuti perintah Allah. Dia hidup dalam suasana apa? Iman. Jaul iman. Nah, apa nahiyah ruhiyah? Nah, dijelaskan di sini. Wa amman nahiyatu ruhiyatu fil asya, adapun aspek rohani dalam setiap benda.
fahiya kaunul asya'i makhluqatun li khaliqi, yaitu adalah keadaan setiap benda menjadi makhluk bagi sang penciptanya. Fannahiyatu ruhiyatu, maka aspek ruhiyah ini fil jabal, misalnya aspek ruhiyah pada gunung-gunung, au fil hayawan atau pada hewan, au fil insan atau pada manusia adalah apa? Huwa kaunu hadhil asya'i makhluqatun li khaliqi, yaitu adalah keadaan benda tadi sebagai makhluk dari sang penciptanya. Wala yudriku hadzan nahiyah, dan tidak ada yang bisa memahami nahiyah ini, aspek ini, illa man yu'minu biwujudi khaliqin khalaqa hadzihil asya, kecuali orang-orang yang beriman ya terhadap keberadaan Allah sang pencipta yang menciptakan benda-benda ini. Jadi nahiyah ruhiyah itu hanya ada pada orang yang beriman. Antuk ya? Tahan. Ya, jadi hanya ada pada orang yang beriman di sini. Ya kan? Nah, selanjutnya wa qad hasal islamul insana ala idrakin nahiyati ruhiyati fil asya'i wa fi nafsihi. Dan sungguh Islam telah mendorong bagi setiap manusia untuk memahami nahiyah ruhiyah ini, aspek ruhiyah ini dalam setiap benda dan juga pada jiwanya, pada dirinya. Wa zalika litaqwiyatur ruh, dan ini akan menguatkan ruh. Wahia idraku sillatul makhluqati billah, yaitu hubungan manusia, yaitu kesadaran hubungan manusia atau makhluk dengan Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kalian semua tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit, bagaimana itu dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Jadi harus mikirin itu. Jadi harus lihat, Masya Allah, Subhanallah. Ingat Allah itu. Jadi bukan Masya Allah, maksiat terus, jangan. Ya kan? Nah, ini harus hati-hati juga kita. Ya kan? Harus ingat Allah, tapi dalam makna yang tadi. Wa ba'da hadhil ayati mubashiratan, dan setelah ayat-ayat ini secara langsung Allah berfirman, qala fazakir innama anta muzakkir. Mikir, lihat, renungkan bahwa sungguhnya kamu itu bisa merenungkan itu. Ya. Ini apa nih? Ada titiknya ya? Fatolaba. Ya, fatolaba itu. Ada titiknya sedikit ya. Fatolabar Rasulu alaihi salam, ya, dan juga Rasul memerintahkan Rasulullah SAW an yuzkaron nas bihadhihi sillah bainallahi wal makhluqati wa huwa sillatul khalqi. Ya, untuk mengingatkan atau meminta bahwa manusia untuk mengingat terhadap interaksi atau hubungan ini antara Allah dan makhluknya, yaitu hubungan penciptaan. Wazalika min adli an taqwa, dan itu adalah semata-mata karena adanya ketakwaan. At-taqwa ruh, maksudnya menguatkan, dan itu adalah untuk menguatkan ruh ladaihim, pada manusia itu semua. Begitu juga waqala ta'ala, dan Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bersilih bergantinya malam dan siang, la ayatil ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Apa maksudnya ini? Ay adillatun liman yudrik,
Ya, ini menjadi tanda bagi orang-orang yang memahami sillata hadhil makhluqati bil khaliq, yaitu hubungan manusia, hubungan makhluk dengan penciptanya. Wa ibtadallahu suwaril mukawiyah wabtada'allahu suratil makiyah. Dan juga Allah memulai surat-surat makiyah di Mekah tadi bizikril makhluqat, dengan zikir, dengan pengingatan makhluk, ya, secara makhluk, allati tazharu fiha nahiyah ruhiyah, yang di situ akan nampak aspek nahiyah ruhiyah nih, jaliyah, secara jelas, jaliyatan. Qala ta'ala, misalnya surat-surat makiyah, ya, Allah SWT berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan juga waktu duha, wal qamari idza talaha, dan apabila rembulan telah muncul, wan nahari idza jallaha, dan juga siang sedemikian jelas, wal laili idza yaghshaha, apabila malam demikian sunyi, was samai wa ma banaha, dan juga langit dan keadaan tingginya, wal ardi wa ma tahaha, dan juga pada saat bumi dengan hamparannya. Wa qala, begitu juga Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan asma, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayo, semangat. Apa itu maksudnya, Manda? Menyadarkan manusia hubungannya dengan Allah dari penciptaan makhluk, ya, bahwa ada yang diciptakan oleh Allah yang manusia bisa memahaminya, melihatnya, memikirkannya, ya. Itulah nahiyah ruhiyah. Paham nggak? Paham, alhamdulillah. Ya. Wa talabal islamu minal muslim, dan juga Islam meminta kepada orang-orang muslim ayyumayyiza bainal madati war ruh, untuk menyatukan antara madah dan ruh. Ay talaba minhu an yataqayyada bi awamirillahi wa nawahi, yakni maksudnya meminta untuk terikat dengan perintah Allah dan larangan, dan menjauhi larangan Allah. Inilah maksudnya ayyumayyiza bainal madah war ruh, menyatukan antara materi, antara jasad dengan ruh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattaba'u ma anzala ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya, dan ikutilah apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan jangan kamu mengikuti dari selain para orang-orang yang mengikuti Allah tadi. Wa qala, dan Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u sabila fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan itu yang kamu tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan itu yang kamu akan berpecah belah dari jalan itu. Wa qala, dan Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak ada bagi orang mukmin dan orang mukminah, tidak layak. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan, an yakuna lahumul khiyarah, ada baginya pilihan min amrihim, terhadap urusan itu. Wa bayyana lahu hukmun kullu fi'lin aw syai'in, dan telah Allah jelaskan hukum-hukum setiap perbuatan dan benda-benda. Qala ta'ala,
wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan juga Allah haramkan riba. Ya, ngerti gak? Jadi manusia ini, muslim ini dituntut menyatukan antara roh dengan mada, yaitu maksudnya adalah terikat dengan syariat Allah. Ya. Nah, di sini katakan, dan Allah telah menghalalkan yang baik dan mengharamkan padamu yang buruk. Wa taqayyudu bihadhil ahkam, dan terikat dengan hukum-hukum tadi, indal qiyami bil a'mali huwa majzur ruhi bil madah, dan terikat